Selamat siang Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Citra Rutmami dari SD Negeri 1025 Nagur dengan aksi nyata saya yaitu modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, di sini ada saya buat yaitu judul aksi nyata modifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi di SD Negeri 1025 Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Baik, kita mulai. Dari judul pertama, kita akan membahas apa itu modul ajar. Bapak Ibu, modul ajar adalah bagian dari perencanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Di sini saya buat dengan warna yang berbeda agar modul ajar itu kita ingat bahwa harus disesuaikan dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu prinsip-prinsip penyusunan modul ajar. Yang pertama yaitu karakteristik kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase. Dan yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Yang ketiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Nah, selanjutnya belajar berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal itu adalah penting dan saling berhubungan. Nah, yang terakhir, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Bapak Ibu, pengalaman peserta didik kita sebelumnya itu sangat mempengaruhi yaitu tingkat kematangan berpikir peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah penyusunan modul ajar? Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dari satuan pendidikan. Selanjutnya, identifikasi dan tentukan dimensi dan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Selanjutnya, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia dan masuk ke pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Nah, di sini saya juga menjelaskan apa itu komponen modul ajar. Apa-apa saja dia komponennya? Yang pertama, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, modul ajar yang dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Selanjutnya, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Dan ingat, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Ingat Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu, itu yang bisa saya jelaskan tentang memodifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi di SD. Selamat mencoba Bapak Ibu untuk memodifikasi modul ajarnya. Terima kasih.